Shalom kekasih Kristus. Mari hari ini kita tertuju pada apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Saya mengucapkan salam sehat, bahagia, dan salam waktunya mengalami terobosan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita perjelas tujuan pengiringan kita dalam Tuhan agar segala sesuatunya ditambahkan oleh Dia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami. Melalui firman inilah kami terus diarahkan, hidup kerohanian kami semakin menyerupai Engkau. Bahkan setiap langkah, pikiran, perkataan adalah sesuatu yang menyenangkan Engkau. Dan itulah yang menjadi tujuan dalam pengiringan kami kepadamu, yaitu hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan jatuh di tanah hati yang baik dan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan yang jelas. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 16 ayat 4, demikian firman-Nya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kehidupan yang kita jalani dengan segala ketidakpastian ini tentu akan membuat kita merasakan takut dan khawatir. Sehingga tidak jarang orang-orang kehilangan tujuan utama dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Setiap umat Kristen tentu mengetahui bahwa Yesus memerintahkan kepada kita untuk mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah sebagai tujuan utama bagi kita sebagai orang Kristen. Ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus yang tercatat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Namun, untuk menjadikan dan mencari kerajaan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita, perlu adanya tujuan yang jelas tentang pemahaman dan kebenaran dalam mengiring Yesus. Melalui firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 ini, Yesus mengingatkan kepada setiap umat Kristen untuk tidak mengkhawatirkan setiap masalah yang datang di dalam kehidupan dan hanya memfokuskan atau berpusat pada masalahnya saja. Tetapi sebaliknya, setiap umat Kristen dapat memposisikan prioritas dalam hidupnya untuk mempunyai tujuan yang jelas dalam mencari kerajaan Allah sebagai tujuan utama menjalani kehidupan. Kekasih, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak semata-mata hanya berdoa untuk kedatangan kembali Yesus Kristus, tetapi sebuah perjuangan untuk hidup menurut hukum kerajaan Allah. Hal ini berarti tujuan kita jelas dalam mengikuti jalan Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah sebagai tujuan utama atau prioritas utama dalam pemikiran dan tindakan kita sebagai umat Kristen. Apabila kita sebagai umat Kristen mampu melakukannya, kita akan menerima perubahan hidup dan mendapatkan pandangan yang dapat kita gunakan untuk melawan kekhawatiran dan menemukan tujuan serta kedamaian pikiran. Pertanyaannya adalah, mengapa harus mencari kerajaan Allah? Alasan yang tepat dan sederhana, karena manusia biasa tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin diri sendiri dengan baik dan lancar tanpa hambatan, di mana pada ujung perjalanan hidup sebagai umat Kristen kembali untuk memohon akan tuntunan Tuhan. Hal ini dilakukan karena hanya Tuhan yang dapat melakukan dengan tidak akan gagal. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
Kekasih Kristus, yang terpenting dan itu merupakan salah satu tujuan yang jelas untuk kita sebagai umat Kristen adalah mencari kerajaan Allah sebagai tujuan utama, karena melalui ini kita dapat memuliakan nama Allah. Sehingga semua yang kita lakukan dalam perbuatan dan juga perkataan hendaknya dapat memuliakan nama Allah, dan konsep ini dinamakan dengan etos hidup yang mengharuskan orang Kristen pada cara hidup baik dan menyenangkan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian juga dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, jika kita memakai cara memandang dalam kehidupan yang kita jalani, maka secara otomatis kita akan berada dalam proses hidup seperti keinginan Allah. Khususnya seperti yang kita ketahui jika kita sudah ditebus dan juga diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ini merupakan alasan yang tepat di mana kita harus hidup maksimal dan menjalaninya dengan bergairah. Bergairah dalam mengiring Tuhan merupakan tujuan yang jelas sebagai tujuan utama dalam mencari kerajaan Allah. Karena mencari kerajaan Allah merupakan pekerjaan yang baik, di mana saat kita melakukannya akan melahirkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam ayat tersebut menjelaskan jika hidup kita berpusat pada Allah dan sudah sedari awal telah menentukan umat Kristen untuk hidup dalam jalan kebenaran. Bukankah ini suatu tujuan yang jelas? Dan sudah sepatutnya kita menjalani kehidupan dalam mengiring Tuhan hendaknya penuh gairah. Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah untuk memenuhi tujuan Tuhan. Itulah sebabnya memiliki tujuan yang jelas selama kita ada di dunia ini menjadi sangat penting. Tetapi seringkali ini tidak kita sadari, sehingga kita menyimpang dari tujuan semula waktu kita diciptakan. Walau demikian, Allah masih tetap memberikan kita kesempatan untuk hidup agar dapat mengisinya dengan tujuan utama. Untuk ada pada tujuan utama, mari kita bawa hidup kita pada tujuan yang jelas, sehingga hidup yang kita jalani dapat memberi makna atau arti bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Itulah sebabnya penting untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, dan persiapan ini tidak kita lakukan nanti atau besok, namun dimulai dari sekarang. Setiap individu yang ada di dunia ini mempunyai hak untuk menguasai, namun tidak berarti kita bisa berbuat segala sesuatu sesuka hati kita. Melainkan hendaknya memiliki tugas untuk mengelola semua ciptaan yang lainnya. Ini sebagai wujud menjalani hidup yang bergairah dalam mengiring Tuhan, yaitu mempunyai tujuan yang jelas, di mana tujuan utamanya adalah mencari kerajaan Allah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sungguh memberikan satu inspirasi yang baru dalam kehidupan kami. Bahkan sangat menguatkan rohani kami, agar kami di dalam mengiring Engkau mempunyai tujuan yang jelas. Sehingga arah yang kami jalani dalam menjalani hidup ini tidak dengan sembarang, melainkan menurut apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Kami rindu segala sesuatu yang kami lakukan, baik perkataan, perbuatan, kami melakukannya karena Engkau Tuhan. Apapun yang kami perbuat, biarlah kami perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk kehidupan kami, bukan juga untuk manusia. Biarlah semua yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini, di mana kami dibawa
agar kami memiliki kehidupan yang terus semakin jelas dan semakin jelas, di mana hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami arahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.